asal mula kejadian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dahulu alam ini belum ada, itu waktu belum ada perhitungan tahun, bulan, dan hari. Karena belum ada matahari dan bulan. Ketika itu cuma yang ada zat yang wajibul wujud, ya zat Allah, Tuhan yang maha pencipta. Oleh karena itu, dia dinamakan Kholik, artinya pencipta. Pencipta dan alam semesta ini, termasuk semua isinya dinamakan makhluk, artinya yang diciptakan. Jadi jelaslah bagi kita sekarang, adanya perhitungan tahun seperti sekarang ini, karena adanya peredaran matahari dan bulan. Entah sudah berapa juta tahun umur, bumi ini hanya Allah yang mengetahui. Manusia cuma dapat mengira-ngira saja. Cobalah perhatikan firman Allah di dalam Surat Al-Insan ayat 1 yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut menurut perhitungan manusia. Maka dengan keterangan ayat di atas hanya Allah yang tahu kapan, berapa sudah lamanya Tuhan jadikan dunia ini serta lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ia menciptakan alam semesta semuanya tidak menggunakan alat atau perkakas. Bila Dia akan menjadikan sesuatu, cukuplah dengan kalimat kun jadilah lalu terjadi. Seperti firman Allah di dalam Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Aku adalah gudang yang tersembunyi, maka aku suka agar aku dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk supaya ia mengenal aku. Dalam ayat lain Allah mengatakan, dalam Surat Yunus ayat 3 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 masa kemudian Dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi jelasnya yang mengatur semua kejadian alam, makhluk, manusia, binatang, matahari, bulan dan bintang, hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ayat-ayat di atas, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255 yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hyut, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Teranglah sudah bagi kita sekalian bahwa dulunya alam semesta ini tidak ada, maka yang ada ialah yang mengadakan alam semesta ini, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah ciptakan seluruh alam semesta langit dan bumi, karena Allah akan menjadikan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan pertama-tama adalah yang dinamakan Ruhul Asham dari nur ahadiyahnya, maka dari Ruhul Asham itu Allah jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul Asham? Itu ialah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala selain mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga mempunyai sifat Jalal dan Jamal. Artinya maha besar dan maha indah. Maka dengan kodrat iradatnya, dengan sifat Jalal dan Jamalnya diciptakan Nur Muhammad SAW dari alam Adam kepada alam wujud, dari alam abstrak kepada alam nyata, dalam keadaan sempurna, indah bentuk dan susunan semua alam yang mawjud ini. Dari Ruhul Asham itu diciptakan ruh para nabi, kemudian ruh para wali, kemudian ruh para umat manusia, kemudian ruh para malaikat, kemudian ruh bangsa jin, ruh bangsa hewan, dan ruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu,
Tuhan jadikan 4 unsur atau anasir, yaitu air, api, angin udara dan tanah. Maka dari 4 unsur itu, dan jadikan makhluk dijadikan langit dan bumi, malaikat, dan jin, manusia dan binatang dan lain-lainnya. Pada riwayat lain, Allah Ta'ala jadikan suatu pohon namanya Sajaratul Yakin atau Sajaratul Mutakin, suatu pohon raksasa. Tidak ada orang dapat menduga besarnya, hanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti rupa burung merak, lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantungkan di Syajaratul Yakin, lalu ia bertasbih, memuji Allah selama 70.000 tahun. Demikianlah cerita singkat asal mula kejadian alam yang dikutip dari buku yang berjudul Berita Alam Gaib Sebelum dan Sesudah Hari. Kemudian yang ditulis oleh Ustadz Musanif Effendi tahun ke-1979. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Channel.